Mari kita sama-sama dengarkan kajian bersama Ustadz Ansori bab ikhlas, karena rasanya perlu di saat masa seperti sekarang ini Ustadz Ansori, kita semuanya harus serba ikhlas Ustadz Ansori. Iya, betul. Ikhlas, umroh tidak ada dari bulan Maret sampai kemarin sempat dibuka, akhirnya ditutup lagi Ustadz Ansori, karena kabarnya ada virus terbaru. Lalu haji di tahun 2019 juga ditutup Ustadz Ansori. Jadi tapi yang terpenting mudah-mudahan dakwahnya Ustadz Ansori ini nggak ditutup. Insyaallah. Jadi Ustadz Ansori masih bisa keliling-keliling untuk berdakwah. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mohon izin kita mute semua para peserta, jadi nanti bisa fokus mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Ansori. Adapun setelah kajian nanti akan kita buka, kita unmute semua, kita buka suaranya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh nanti dengan mengacungkan tangan. Baiknya jamaah tahun berapa gitu Ustadz ya? Boleh. Jamaah umroh tahun berapa? Silaturahmi dan mengenal. Ya, jadi Ustadz Ansorinya bisa tahu, oh ini Bapak Ibu dulunya umrah di tahun berapa. Baik, ya. Untuk Ustadz Ansori, kami persilahkan untuk kajian kitabnya pada hari ini. Baik, terima kasih Ustadz Fudori yang hari ini sudah memimpin untuk pembacaan Ratibul Haddad dan juga pembacaan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adabana bil Qur'anil Karim. Wa hadzaba akhlaqana bisunnati sahibil khuluqil azim. Wa da'ana ila makarimil akhlaq bil mau'izatil hasanati wal uslubil hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Al-Hadi Ziarah Helutran Al-Mukarramah Ibu Hajah Hasmiati Koto, yang saya hormati Bapak Haji Najib Salim, yang kedua beliau ini mengikuti kegiatan dan ta'lim bulanan pada kesempatan hari ini. Kita doakan kedua beliau selalu panjang umur, sehat walafiat, dan tetap menjadi pelayan tamu-tamu Allah, baik ibadah haji maupun ibadah umrah. Yang saya hormati Ustadz Haji Fudori, Ahmad Fudori, yang tadi telah memimpin acara ini. Para jamaah, baik jamaah haji maupun jamaah umrah, dari tahun ke tahun, yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan rahmat dan keberkahan dari Allah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mengawali perjumpaan pengajian bulanan pada hari ini, mari kita bersama-sama kita buka dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita mohon mudah-mudahan di penghujung tahun 2020 hari ini adalah hari terakhir, detik-detik kita akan ucapkan selamat tinggal 2020. Kita berdoa mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Dosa, kesalahan yang sengaja, yang tidak sengaja, yang besar, yang kecil, yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui, yang kaitannya hablum minallah, yang kaitannya hablum minan nas, mudah-mudahan semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita memohon mudah-mudahan doa-doa yang sepanjang tahun ini, setelah sholat, di luar sholat, di mana saja kita berdoa, semoga doa-doa itu akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pula
Sebentar lagi lembaran baru 2021 akan membawa keberkahan untuk kita semuanya, keluarga kita, kemudian juga keluarga besar. Al-Hadi ziarah dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan semua kita diberikan sehat walafiat, Allah hindarkan dari berbagai macam penyakit, musibah, bala dan bencana, terutama COVID Corona yang begitu mengkhawatirkan kehidupan kita bersama. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa melindungi kita, menjamin kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian, hari ini kita berbahagia bisa bersilaturahmi walaupun melalui udara. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, dari kantor Al-Hadi Ziarah Helutran kita mengawali pengajian bulanan. Mudah-mudahan satu saat kita bisa mengadakan silaturahmi dari tahun ke tahun. Seluruh jamaah Helutran, baik yang haji maupun umrah, mudah-mudahan pandemi ini akan cepat berlalu, sehingga kita diberi kesempatan oleh Allah bisa mengadakan pengajian secara tatap muka. Dan tentu bukan hanya itu, mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan oleh Allah bisa kembali lagi ke tanah suci. Betapa rindunya kita ini untuk hadir ke tanah suci Mekah, hadir ke tanah suci Madinatul Munawwarah, baik menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah. Tentu insya Allah dengan doa kita semuanya, Allah akan angkat musibah, bala dan bencana ini, termasuk virus corona. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera angkat dari permukaan bumi ini. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan mengawali taklim pengajian bulanan yang diselenggarakan oleh Al-Hadi Ziarah sebagai wahana silaturahmi sekaligus dan juga sarana untuk menuntut ilmu. Karena apa? Tentu kita kepingin dalam perjalanan hidup ini semua yang kita lakukan kita landasi dengan ilmu. Dengan ilmu insya Allah ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu hidup kita akan selalu indah. Oleh sebab itu hari ini kita akan baca kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Imam Abu Laits As-Samarqandi, di mana kitab ini bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, adalah di dalamnya terdapat akhlak yang begitu mulia luar biasa. Beliau telah meletakkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin bab bagian pertama, yaitu bab tentang al-ikhlas, di mana ikhlas ini adalah merupakan bagian terpenting dari seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Ibadah apa saja, ketika kita berangkat haji, ketika kita umroh, ketika kita sholat, ketika kita sedekah, ketika kita membantu orang, ketika kita menuntut ilmu, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita jihad fisabilillah, maka ikhlas ini adalah merupakan ruhnya semua amal. Tanpa ada keikhlasan, bapak-bapak, ibu-ibu, maka seluruh amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, mari kita ikuti taklim kita. Kita akan masuk ke dalam materi bab tentang al-ikhlas. Qala al-faqih rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn al-Fadl ibn Ahnaf qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far al-Qaradisi qala haddatsana Ibrahim bin Yusuf qala haddatsana Ismail ibn Ja'far an Amr maula al-Matlab an Asim an Muhammad ibn Labid anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling aku takuti atas kalian wahai umatku
adalah asyirkul asghar. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semuanya. Nabi sendiri merasa ada sesuatu yang paling ditakutkan dan sesuatu itu menimpa kepada kita. Apa itu? Asyirkul asghar, syirik kecil. Jadi beda antara syirik dengan sirik. Orang sering bilang sirik lu katanya. Kan sering begitu ya. Yes, sir. Jadi sirik lu itu sebetulnya bahasa sirik itu artinya iri dengki. Ya kan? Kalau sini pakai shin besar yaitu syirik. Asyirkul asghar, syirik kecil. Jadi yang paling Nabi takutkan itu bukan syirik besar, tapi syirik kecil. Qala, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar? Apakah syirik kecil itu ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Yaqulullah ta'ala lahum yawma yujazil ibad bi'a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una lahum fid dunya fanduru hal tajiduna indahum khairun. Riya ini adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada manusia pada saat Allah akan memberikan balasan kepada hamba bi'amalihim atas amal-amalnya. Jadi nanti di hari kiamat saat manusia itu akan mendapatkan balasan dari Allah. Semua orang antri. Kepingin dapat apa? Balasan. Yang pergi haji ngantri supaya dapat balasan hajinya. Laisa lahu jazaun illal jannah. Nggak ada balasan bagi orang yang haji kecuali apa? Surga. Tuh, kepingin dapat pahala surganya. Orang yang sedekah, setiap satu butir Allah balas 700 kali lipat. Kepingin dapat itu. Orang yang salat, kepingin dapat balasan dari salatnya. Orang yang puasa, kepingin balasan dari puasanya. Nah, pada saat situasi kondisi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala saat akan memberikan balasan kepada mereka, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang beramal, maka pada saat itu ada satu golongan. Jadi ada satu kelompok. Jadi kelompok itu mereka ini ikut antri kepingin mendapatkan pahala itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala nyatakan pada saat itu, apa kata Allah? Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una lahum fid dunya fanduru hal tajiduna indahum khairun. Tapi ada orang-orang yang pada saat itu Allah nggak kasih pahala, tapi justru Allah persilahkan, idhabu, pergilah kalian ilal ladzina kuntum tura'una lahum, pergi kepada orang-orang yang dulu kalian beramal karena mereka itu. Jadi kalau orang beramal karena mertuanya, suruh datang ke mertuanya, minta pahala sama mertuanya. Kan? Kalau orang beramal karena pimpinannya, datang, minta pahala sama pimpinan kamu. Kalau beramal karena tetangganya, pergi ke tetangga kamu, minta amal sama tetangga kamu. Ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala saat itu persilahkan orang-orang itu pergi meninggalkan Allah menuju kepada orang-orang yang dulu dia beramal karena mereka itu. Hal tajiduna indahum khairun. Pertanyaannya, apakah mereka akan mendapatkan dari orang-orang itu kebaikan? Tentu jawabnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Khusranum mubin. Orang itu akan rugi yang jelas, rugi yang sangat nyata. Qala al-Faqih rahimahullah, berkata Imam Abu Lais al-Faqih,
Innama yuqalu lahum dzalika li'anna 'amalahum fid dunya kana 'ala wajhil khida'. Menurut Imam Abu Lais Al-Faqih, sesungguhnya dikatakan kepada mereka demikian itu karena sesungguhnya amal mereka di dunia ini ala wajhil khida'. Karena dia menipu Allah. Siapa sih yang suruh kita ibadah? Ini hari ini kita disuruh ngaji. Siapa sih yang suruh? Allah. Subuh. Kita sholat subuh. Siapa yang suruh? Sholat duha. Ya kan? Sholat duhur. Kita punya uang, kita keluarkan, silakan sedekah. Siapa yang suruh? Allah. Yang menyuruh ibadah Allah. Karena apa kita disuruh ibadah? Karena kita ibadallah. Hamba Allah. Makanya seorang hamba harus menghambakan kepada Allah, jangan menghambakan kepada manusia. Jangan menghambakan manusia, jangan menghambakan harta, jangan menghambakan kedudukan, jangan menghambakan benda-benda. Tidak boleh. Kita harus menghambakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang beramal tapi bukan karena Allah, itu namanya orang yang menipu Allah. Ya. Jadi orang yang menipu Allah. Fayu'amiluna fil akhirah ala wajhil khida'. Mereka bilang beramal untuk akhirat itu adalah untuk apa? Untuk karena mereka ini adalah menipu. Ya, adalah menipu. Wa huwa kama qala ta'ala. Maka itulah seperti apa yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kerjanya adalah menipu Allah. Jadi kerjanya orang munafik itu menipu Allah. Kelihatannya ibadah, kelihatannya jihad, ya, kelihatannya berjuang, ya. Tetapi hakikatnya mereka yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah enggak kalah. Allah menipu mereka. Allah kok ditipu. Ya kan? Allah kok ditipu. Enggak akan sanggup mereka menipu Allah. Yakni yujazihim jaza'al khida'. Mereka akan diberikan balasan dengan balasan yang layak bagi penipu. Apa sih balasan yang paling layak untuk penipu? Kalau ada orang nipu kita, kira-kira kita kasih balasan yang menyenangkan atau balasan yang menyedihkan? Menyedihkan, nggak mungkin. Orang ngeselin kita, nipu kita, sehingga akhirnya sengsara hidup kita, ya kan? Nggak mungkin kita kasih apresiasi, ya kan? Nah, orang menipu Allah, Allah ditipu. Makanya Allah akan memberikan yujazihim jaza'al khida', yaitu balasan sebagai tipuan. Apa itu balasan sebagai tipuan? Saya betul sawab a'malihim, semua amalnya batal, semua amalnya sia-sia, semua amalnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinyatakan bahwa mereka ini yujazihim jaza'al khida'. Mereka mendapatkan balasan layaknya orang atau layaknya balasan bagi penipu. Mereka tidak akan mendapatkan pahala dari amalnya. Wa yaqulu lahum, lalu Allah berfirman kepada mereka, idhabu ilal ladzina amiltum li ajlihim. Maka pantas ketika Allah berfirman kepada mereka, pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian beramal karena mereka, fa innahu la sawaba li a'malikum indi, karena tidak ada balasan sedikit pun amal ibadah dariku, yaitu dari Allah. Lam takun khalisatan liwajhillahi ta'ala, karena engkau tidak beramal murni karena mendapatkan pahala, mendapatkan redanya Allah. Fa idza kana li ghairihi fihi syirkatun fallahu bari'um minhu. Apabila amal diperuntukkan bukan karena Allah, maka itulah yang disebut
syirik. Allah dipersekutukan dengan yang lain. Orang sholat, ya kan? Mestinya karena Allah, tapi karena orang. Inilah bahwa syirik di sini Allah persekutukan dengan apa? Dengan orang lain atau dengan benda atau dengan kedudukan dan lain sebagainya. Makanya fallahu bari'um min, Allah terbebas. Allah tidak akan peduli lagi dengan orang-orang seperti itu. Jamaah rahimakumullah, di dalam riwayat lain an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ta'ala ana aghna syuraka 'anil syirki, ana ghaniyun 'anil 'amali alladhi fihi syirkatun li ghairi, faman 'amila 'amalan asyraka bi ghairi fa ana minhu bari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, Allah berfirman. Ini kalau dalam hadis ada hadis yang berbunyi Allah berfirman, itu namanya hadis qudsi. Allah berfirman, ana aghna syuraka. Aku adalah orang yang paling kaya atas sekutu-sekutu anisyirki, dari persekutuan itu. Ana ghaniyun 'anil 'amali alladhi fihi syirka. Dan aku adalah cukup daripada amal ibadah yang dikerjakan karena orang itu menyekutukan aku kepada yang lain. Faman 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi, barang siapa yang melakukan amal ibadah pekerjaan tetapi di dalam mengamalkan itu menyekutukan aku dengan yang lain, fa'ana minhu bari, maka aku terbebas dari orang itu. Artinya Allah nggak akan peduli sama sekali. Allah nggak akan hitung, Allah tidak akan memperhitungkan daripada amal-amal seperti itu. Di dalam hadis ini dijelaskan, yakni min dalikal amal wa yuqalu yakni minal amil, fa fi hadzal khabar dalilun ala anna Allah ta'ala la yaqbalu minal amil syai'an illa ma kana khalisan liwajhillah. Dari sini jelas sekali Allah tidak akan menerima seluruh amal hambanya bila amal itu tidak dilakukan karena khalisatan murni liwajhi, karena ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza lam yakun khalisan fala yaqbalu minhu, kalau tidak ikhlas maka tidak akan diterima sama sekali. Makanya betapa ruginya orang lelah, orang capek, ya kan? Apakah itu orang, ya kan, salat malam tahajud, ya kan? Begitu di tengah-tengah tahajud, ya dia ambil HP, mari Bapak Ibu kita bertahajud. Malam-malam jam 3 dia kirim WA ke grup ini, grup itu. Apa tujuannya? Ya kan? Tujuannya bangunin. Ya kan? Emang dia tinggal di situ? Emang dia tidur di situ? Ya kan? Kalau tujuannya terbersit, Bapak Ibu, saya sekarang lagi tahajud. Kalau dia memberitahukan supaya orang tahu bahwa dirinya tahajud, itu bagian daripada apa? Ria. Ini luar biasa. Kita kerja capek, kita ibadah capek, tetapi Allah bari'um minhu, Allah terbebas, Allah lepas dari orang-orang seperti itu. Fa idza lam yakun khalisan fala yuqbalu minhu wala thawaba lahu fil akhirah. Di akhirat enggak ada pahalanya apa-apa. Kalau enggak ada pahalanya kita beramal, kita beribadah, kalau itu terus menerus, apa yang kita dapat? Wa masiruhu ila jahannam. Kembalinya orang itu menuju ke neraka jahannam. Wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala, dalil yang menjelaskan tentang itu adalah firman Allah, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Isra ayat 18. Ya, Al-Isra ayat 18, Allah menyatakan man kana yuridul ajilah. Barang siapa yang mengharapkan
al-ajilah, balasan spontan di dunia. Barang siapa yang kepingin mendapatkan kebahagiaan dunia belaka, kenikmatan dunia, harta dunia saja, dengan ibadah yang dia lakukan. Jadi apa yang dilakukan dalam berbagai macam bentuk kebaikan, di masyarakat dia ikut aktif dalam rangka membantu menolong kehidupan masyarakat. Tujuannya supaya apa? Orang memujinya sebagai orang yang dermawan. Kalau dia beribadah, supaya apa? Mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia belaka. Janji Allah, ajjalna lahu. Kami akan segerakan, kata Allah. Jadi kami akan segerakan lahu bagi orang itu fiha di dunia ini. Yakni man arada bi amalihi dunya, barang siapa yang berharap dengan amal perbuatannya untuk semata-mata mendapatkan dunia saja. Jadi yang didapatkan adalah keuntungan dunia. Kadang-kadang kita melihat betapa mulianya orang-orang yang membangun sebuah masjid, orang-orang yang membangun pantai asuhan, orang-orang yang telah membantu masyarakat dengan memberikan, katakan seperti mobil, ambulan dan lain sebagainya, macam-macam kebaikan. Tetapi bila arada bi'amalihi dunia, yang diharapkan itu adalah dari amalnya itu keuntungan dunia, kepentingan dunia, kesenangan dunia, maka wala yuridu thawabal akhirah, dan tidak dia mengharapkan untuk pahala akhirat, a'tainahu fid dunya. Makanya kami akan berikan, kata Allah, bagi orang itu, yaitu kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan dunia, miqdara ma syi'na, sesuai dengan ukuran yang telah aku berikan kepadanya. Ya, ukuran yang aku berikan kepadanya. Min 'irdid dunya, daripada kenikmatan-kenikmatan dunia. Betapa kecilnya kenikmatan dunia ini bila amal ibadah kita setiap saat yang kita jadikan orientasinya hanya kesenangan dunia, betapa kecilnya. Makanya kalau kita membaca sebuah hadis, barang siapa yang sholat qobliyah subuh, ya kan, 2 rakaat, orang itu akan diberikan, ya kan, kenikmatan atau pahala lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Kayak apa itu? Ya kan? Nah, ini bila diukur dengan kenikmatan dunia, kita beribadah jangan ada sedikit pun untuk mengharapkan dunia. Karena apa? Hidup di dunia ini kita tanpa berharap dengan amal ibadah, maka Allah akan memberikan itu. Allah akan memberikan kecukupan hidup kita untuk dunia. Jangan sampai ibadah kita rusak dengan apa? Berharap untuk mendapatkan kenikmatan dunia, maka hilang lenyap. Tapi kalau kita berharap untuk kebahagiaan akhirat, dunia dikasih oleh Allah, akhirat juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Liman nuridu, yakni liman nuridu an nuhlikahu, wa yuqalu liman nuridu an nu'tiyahu bi iradatina, ay mata'a bi iradatihi. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kemudian ketika orang itu berharap hanya untuk dunia, dia dikasih dunia. Tetapi ingat, kata Allah, summa ja'alna lahu jahannam. Kemudian kami jadikan bagi orang itu neraka jahannama madhura. Itu adalah tempat yang akan dijadikan untuk melemparnya. Dia sholat, tapi dilemparkan di neraka jahanam karena sholatnya bukan untuk apa? Untuk akhirat. Dia sholat, dia sedekah, tapi sedekahnya justru akan menyebabkan dia dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Karena apa? Karena dia tidak mengharapkan pahala akhirat. Dia akan mendapatkan kehinaan, madhmuman madhura, mendapatkan kehinaan yang luar biasa. Karena apa? Karena tempat di mana mereka itu adalah jahannam, neraka jahannam, wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah. Lah kalau kita sholat,
kalau kita sedekah, kalau kita pergi umroh, kalau kita pergi haji, kalau kita membantu orang lain, sementara kita dilemparkan juga ke dalam api neraka jahanam. Wal'iyadzubillah, betapa menderitanya, ya kan, betapa ruginya. Kita tidak kepingin seperti itu. Itulah sebabnya begitu pentingnya ikhlas di dalam seluruh amal ibadah. Kadang orang tidak sadar, dia beramal ikhlas nggak ikhlas tetap dia kerjakan. Maka keikhlasan inilah yang harus betul-betul untuk menjadi konsentrasi semua orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itulah yang menjadi satu konsep, itulah yang akan menjadi kunci yang sangat indah. Orang-orang itu akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Waman aradal akhirah wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang mengharapkan akhirat dari semua amal ibadahnya, dia bekerja, dia beribadah, dia beramal baik, khalisan liwajhihi, semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mu'minun. Orang beramal itu harus landasannya karena iman. Apa saja yang kita kerjakan, termasuk pekerjaan yang paling kecil saja, tapi landasannya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ma'al amali yakunu mu'minan li'annahu la yaqbalu amal bighairi iman. Amal ibadah enggak akan diterima oleh Allah tanpa iman. Makanya kadang-kadang kita ini dalam hidup ini, apa sih yang membedakan antara orang Islam dengan orang di luar Islam? Kalau orang Islam, ya, sama-sama dia menolong orang, sama-sama dia membagi orang, sama-sama dia memberikan fakir miskin. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, mereka sama memberikan. Yang satu orang Muslim ngasih 1 juta, yang tidak Islam ngasih 1 juta juga. Yang beriman ini akan mendapatkan fa'ala wa huwa mu'minun karena dia beriman. Tetapi yang 1 juta karena dia tidak beriman, dia tidak akan mendapatkan pahala. Karena apa? Karena tidak dilandasi wa huwa mu'minun. Makanya ini yang sekarang ini juga muncul di medsos, ya, lagi sedikit agak sedikit orang membingungkan, ya kan? Ada orang yang bilang bahwa semua orang yang beragama itu masuk surga semua, ya kan? Jadi semua orang yang beragama itu masuk surga semua. Cuma mungkin pertanyaan, surga yang mana? Ya kan? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para hujjaj, bapak-bapak jamaah umroh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita kepingin dari seluruh tenaga yang kita keluarkan, ibadah yang kita lakukan, kita kepingin mendapatkan yaitu balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, kita lanjutkan dalam pembahasan kitab ini. Kama ruya an ba'dil hukama annahu qala mathalu man ya'malu ta'ah liriya was sum'ah. Perumpamaan orang yang beramal karena sum'ah. Sum'ah itu adalah beramal supaya namanya populer. Itu namanya sum'ah. Jadi ketika orang-orang melakukan ibadah di tempat yang sepi, lalu dia ceritakan orang lain supaya namanya populer, disebut namanya riya. Riya itu supaya dilihat orang. Jadi ada yaitu 2 hal, 1 riya, 2 sum'ah. Riya beramal supaya dilihat, sum'ah beramal supaya didengar, lalu namanya menjadi populer. Kamatsali rajulin kharaja ila suq wa mala'a qisahu hasan. Perumpamaan orang beramal karena riya. Yang kedua, beramal karena sum'ah. Itu diumpamakan seperti seseorang yang pergi ke pasar. Ya, orang itu pergi belanja ke pasar, wa mala'a qisahu hasan. Kemudian karungnya itu dipenuhi dengan batu kerikil. Ya. Fa yaqulun nas ma mala'a qisu hadzal rajul wala manfa'ata lahu siwa maqalatan nas. Orang, ya, begitu lihat, Masya Allah,
Itu orang pulang pasar, bawaannya banyak bener, sampai berat kayak begitu, belanjaannya banyak bener, pasti itu orang duitnya banyak. Pulang pasar, ya dia bawa bawaan yang berat. Wah itu kayaknya model ikan apa aja itu dibawa itu. Ini jangan-jangan buat malam tahun baru, ya kan? Pulang dari pasar, ya kan? Dia bawa itu, ya bawaan. Padahal di dalamnya apa itu? Batu kerikil, ya kan? Batu kerikil, koral, sekarung nggak ada harganya, ya kan? Harganya sangat-sangat murah. Tapi orang kan nggak tahu itu isinya apa. Tuh, perumpamaan orang yang beramal karena riya dan juga karena sum'ah. Itu kelihatannya Masya Allah. Orang membanggakannya. Orang memujanya. Masya Allah, hebat betul itu orang pulang dari pasar. Ya kan? Belanjaannya begitu banyak. Walau arada an yashtariya lahu syai'an la yu'ta bihi syai'. Itu barang kalau mau dijual ke pasar nggak ada yang laku, nggak ada yang mau. Kadzalika alladzi 'amila riya was sum'ah la manfa'ata lahu min 'amalihi siwa maqalatan nas. Demikian juga orang yang beribadah, orang yang beramal, orang yang berbuat baik, tapi karena riya dan sum'ah nggak ada pahala apa-apa kecuali yang dapat pujian orang. Itu dapatnya cuma pujian orang tok. Wala thawaba lahu fil akhirah, di akhirat enggak dapat pahala apapun dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma 'amilu, dan kami sodorkan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi ketika Allah akan berikan balasan kepada orang-orang seperti itu dari apa yang mereka lakukan semuanya, dari amal perbuatannya, faja'alnahu haba'an mansura, maka kami jadikan semua amal ibadahnya seperti debu yang bertaburan. Ketika ada debu diterpa oleh angin, maka nggak ada yang tersisa. Ternyata pahalanya dari amal perbuatannya nggak ada sama sekali. Karena apa? Diterpa oleh angin seperti debu yang diterpa oleh angin. Tidak ada pahala sama sekali yang tersisa. Yakni al-a'mal allati 'amiluha, amal yang dikerjakannya li ghairillah, li ghairi wajhillah, tanpa karena mendapatkan redha Allah, abtalna thawabaha, kami leburkan pahalanya, hilang sama sekali. Waja'alnaha, kemudian kami jadikannya kal haba'il mansur, seperti debu yang telah diterpa oleh angin, hilang sama sekali. Wa huwal ghubar alladzi yura fi syu'a'is samsi. Para jamaah yang saya muliakan, para hujjaj, bapak-bapak haji dan ibu-ibu haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita beribadah dengan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat diriwayatkan dari Abu Hurairah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, yakhruju fi akhir zaman aqwamun lihtilabid dunya mathalul halabi wa fi nusakhihi ukhra yajlibuna ay yakuluna dunya bidid. Akan datang di akhir zaman, kata Nabi, orang-orang, para kaum itu makan makanan atau mencari dunia itu memperalat agama. Jadi di akhir zaman akan terjadi orang-orang mencari dunia dengan memperalat agama. Wa fi ukhra yajtalibuna ad-dunya, yakni ya'khudunaha fayalbisuna libasa juludid dha'ni fil lin. Alastum alsinatuhum ahla minas sukar. Ada juga
mereka itu ingin mendapatkan dunia atau mengambil dunia memakai pakaian-pakaian yang terbuat dari bulu kambing. Kelihatan mereka ini ucapannya, kata-katanya lebih lemah lembut daripada lebih manis daripada gula. Tapi tujuannya adalah untuk menipu manusia. Wa qulubuhum qulubud-dhi'b. Hati mereka adalah hati serigala. Itu yang sering kita dengar, ya, apa namanya, serigala berbulu domba, ya kan? Serigala berbulu domba. Yaqulullah, Allah berfirman, aba taftaruna am alayya yajtari'un. Al-isra ay yaj'ala nafsahu syuja'an min ghairi tafakkurin wala rawiyatin fabi halaftu la ub'asunna ala ulaika fitnatun tada'ul hakim al-aqilu fiha hayran. Pada zaman kondisi situasi seperti itu, kelihatan mereka itu orang-orang yang pemberani, ya kan? Tapi keberanian yang telah dilakukan tanpa didasari oleh pemikiran-pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan yang baik. Maka pada saat itu terjadilah fitnah yang luar biasa. Jadi bila orang-orang hidup pada saat mengambil dunia memperalat agama, kemudian mereka mengambil dunia dengan apa? Dengan menampakkan tadi serigala berbulu domba. Omongannya lebih manis daripada gula. Kelihatannya dia pemberani. Ya, dia kobarkan, ya, jihad yang begitu luar biasa. Tetapi tujuannya adalah tentu itu semua dilakukan dengan riya, untuk menipu manusia, hanya ingin mendapatkan keuntungan dunia. Zaman seperti itu nanti akan terjadi di akhir zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para hujjaj, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana riya itu sangat berbahaya. Sum'ah juga sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Demikian juga ikhlas, begitu sangat penting, luar biasa untuk kita jadikan sebagai konsentrasi kehidupan kita. Diriwayatkan dari Syakik ibnu Ibrahim Az-Zaidi annahu qala, hisnul amali salasatu asya. Amal kita supaya terpelihara, terjaga, tetap ikhlas terus, tidak akan rusak, ya, tidak akan hilang. Itu bentengnya ada 3. Jadi hisnul amali salasatu asya. Jadi amal ibadah ini harus dibentengi. Supaya apa? Kita di akhirat nggak rugi, kita di akhirat tidak bangkrut. Maka amal perlu dibentengin. Sekecil apapun amal ibadah harus dibentengi supaya tidak rusak. Maka hisnul amali salah satu asya, bentengnya amal itu ada 3. Awwaluha, yang pertama, ayyura annal amala minallahi ta'ala liyukassira bihil ujba. Yang pertama, hendaknya amal itu betul-betul dilakukan karena Allah Ta'ala untuk supaya menghindarkan daripada mengagung-agungkan. Jadi jangan sampai kita beramal ini kita kagumi sendiri. Itu sebabnya kita harus peruntukkan, kita harus perlihatkan untuk Allah. Nggak perlu kita perlihatkan kepada siapapun. Supaya apa? Kalau kita ini beramal, kita perlihatkan yang lain, nanti munculnya ujub. Ujub itu adalah mengagumi semua amal ibadah kita. Ya kan? Jadi, wah, ini kalau nggak ada saya ini,
Ya kan masjid nggak bakal jadi. Ini kalau nggak ada saya ini, ya jalanan ini nggak bakal selesai. Jadi ini adalah mengagum-ngagumkan amal ibadah sendiri. Kenapa terjadi kayak begitu? Karena amalnya diperlihatkan untuk manusia. Makanya supaya amal ini kita bentengi, nggak rusak, maka yang pertama ayyura annal amala minallah. Bahwa kita perlihatkan amal itu adalah kepada Allah tok. Jangan kita perlihatkan kepada siapapun. Makanya kita sering mendengar ada orang bercerita, saya telah melakukan ini. Nggak perlu kita bercerita tentang apa yang sudah kita lakukan. Ya kan? Termasuk juga sekarang kan ini lagi rame orang mimpi, ya kan, ketemu dengan Rasulullah dan lain sebagainya. Kalau kita mimpi ketemu Rasulullah, satu kenikmatan yang luar biasa. Betapa nikmatnya kita bisa mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Karena Rasulullah ini tidak bisa dijilmakan setan. Setan nggak bisa menjelma Rasulullah. Orang kalau mimpi kepada Rasulullah, ketemu Nabi itu betul. Makanya nggak perlu dicerita-ceritakan. Menjadi kebahagiaan bagi dirinya. Ya, menjadi keberuntungan bagi dirinya. Wasani yang kedua, ayyazida bihi ridallah liyukassira bihil hawa. Bentengnya amal yang kedua, supaya amal ini tidak rusak dan tidak hilang, adalah ketika kita beramal untuk mendapatkan tambahnya ridhonya Allah. Jadi ketika amal kita kepingin bertambah, itu kita kepingin menambah ridhonya Allah. Supaya apa? Supaya hawa nafsu kita ini, ya kan, tidak menjadi terdepan. Kadang-kadang orang mau sholat, wah saya kepingin sholat, saya kepingin duha, saya kepingin baca Quran, saya kepingin sedekah. Jangan amal itu yang mendorong adalah nafsu. Tetapi yang mendorong adalah kita kepingin mendapatkan tambahan ridhonya, biar Allah ridho, biar Allah ridho. Bukan biar kita ini nafsu kita yang kita dorong. Ya kan? Sebab kadang-kadang orang baca Quran. Karena apa? Dorongan hawa nafsu. Ini bahaya. Kemudian wasalisu yang ketiga, amal bisa utuh pahalanya. Harus kita bentengi. Benteng yang ketiga, ayyabtaghiya thawabal amali minallahi ta'ala la tama' wala riya. Lalu yang ketiga, ketika kita beramal, tidak ada yang kita harapkan dari pahala amal itu kecuali dari Allah. Supaya apa? Sifat tamak dan riya ini otomatis hilang. Oleh karena itu, tiga hal inilah yang akan menjadi bentengnya amal. Kalau orang beramal, yang pertama tujuannya supaya apa? Supaya Allah saja yang melihat amal ibadah. Yang kedua, supaya tambah ridhonya Allah kepada kita. Yang ketiga, supaya kita ini mendapatkan balasan dari amal itu dari Allah. Nggak perlu orang tahu. Nggak perlu orang memuji atau tidak. Orang memuji boleh, nggak juga nggak masalah. Nggak terpengaruh. Kita akan terus berjalan mengharapkan apa? Mengharapkan thawabal amali minallah. Ganjaran pahala itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada nafsu yang menjadi pendorong ini, karena nafsu itulah ammaratun bisu, selalu mendorong manusia untuk berbuat jahat. Oleh sebab itu, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rasanya kalau saya terus yang ngomong, tentu barangkali bapak-bapak yang mendengarkan juga jemu. Sekarang saatnya tentu dipersilahkan kepada para jamaah sekalian, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan melalui forum silaturahmi, ya. Pada hari ini adalah pengajian bulanan yang pertama. Mudah-mudahan ada hikmah manfaat yang besar. Paling tidak silaturahmi ini terus kita jalin dengan sebaik-baiknya, antara kita dengan kita, Helutran dengan para jamaah, dengan para guru, dengan jamaah, sehingga tentu
akan menambah keberkahan. Karena apa? Tentu tahun ini 2020 hari ini ya kan akan kita selesaikan tahun 2020 tentu dengan harapan semua amal yang pernah kita lakukan tadi sudah kita bentengi dengan 3 benteng dengan keikhlasan ini. Ini yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ustadz Fudori tentu untuk mengatur kegiatan atau untuk mengatur dialog berikutnya dalam pengajian ini. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu katsiran Ustaz Ansori Yakub.